Masih gawe dok? Masih tat, alhamdulillah. Masih alhamdulillah, nyambung lagi. Ini lagi off. Lagi libur. Lagi libur corona. Itu ngajar ya? Saya masih ngajar, tapi PJJ. anak-anaknya di rumah, saya di sekolah. Oh, gurunya di sekolah. Gurunya di sekolah, anak-anaknya di rumah. Kapan ya rencana? Doain aja Ustaz. Secepatnya. Ngomong-ngomong jangan itu. Iya pasti. Jangan bentrok. Ya bentrok. Iya, ntar kalau ngomong-ngomong bentrok sama Bang Ipa ntar. Jadi double. Ya Ustaz, jadi saya tuh sini sama Ado mau nanya-nanya ini. Tuh. Nanya-nanya. Padahal pada nanya mulu ya. Iya. Kemarin siapa? Mas Kum. Oh, iya. Datang kemarin nanya-nanya juga. Nanya juga dia. Saya tanya balik sih, Man. Dia tanya, saya tanya balik. Kita butuh pencerahan juga. Oh, ini, pencerahan gitu, Indonesia. Sebagai pemuda itu yang masih pengen belajar tentang agama, terutama di sholat, ya kan. Kadang kita kemana kok sholatnya kadang beda, apalagi yang kita perhatiin tentang angkat tangannya tuh, gitu. Yeah. Nah, angkat tangan ada yang begini, ada yang cuman begini, gitu kan. Kita sebagai yang masih belajar bingung juga nih. Sebenarnya hukum untuk angkat tangan tuh gimana sih Ustaz yang benar tuh? Sebetulnya kalau bicara mengangkat tangan di dalam sholat itu hukumnya hanya sunnah saja ya. Sunnah. Jadi yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah gitu. Jadi disunnahkan kita untuk mengangkat kedua tangan itu di 4 tempat. Itu ada 4 tempat aja. Jadi di 4 keadaan sholat itu kita sunnah untuk ngangkat kedua tangan. Cuman kalau tadi pertanyaannya sebetulnya ngangkat tangannya gimana sih? Kalau kita banyak yang beda-beda gitu. Nah itu sebetulnya nggak mesti diperdebatkan juga, nggak mesti. Karena memang hukumnya sunnah saja mengangkat kedua tangan itu. Cuma yang kita diajarkan ya oleh ulama-ulama kita bicara mengangkat kedua tangan itu ada kesunahan. Jadi kan ngangkat tangan itu bagian daripada simbol penyerahan diri kita kepada Allah gitu. Makanya apa? Jari-jarinya itu direnggangin sedikit dan itu menghadap ke arah kiblat gitu. Jadi bukan begini gitu. Jadi ibhamnya ini jempolnya ada di mana? Di telinga nih gitu, sejajar. Gitu. Jadi sampai di atas pundaknya itu. Nah, begini. Ini yang disunahkan ya afdolnya seperti ini karena seperti orang yang sedang menyerah gitu kan. Yang itu bukti penyerahan diri kita kepada Allah. Ya nanti waktu ngangkat tangan itu tadi dibilang disunahkan di 4 tempat. Di mana aja? Ya, yang pertama inda takbiratil ihram. Nanti kalau di kitab-kitab fikih yang populer sama kita ya salah satunya di Safinatun Najah itu yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi dengan Kasyifatus Saja itu sunahnya memang mengangkat kedua tangan itu yang pertama inda takbiratul ihram Allahu Akbar di awal. Nah itu takbiratul ihram itu ngangkat tangan gitu. Adapun pandangan kita ini banyak juga yang ngajar. Pandangan kita kemana nih? Ke bawah. Iya kan kalau sholat itu afdolnya ngeliatnya kemana? Ya wan nazru ila makani sujudihi kan gitu, melihat kepada tempat sujud nih. Tapi kalau Imam Ghazali mengajarkan ketika takbiratul ihram pandangan kita mana? Ke depan dulu tuh. Ketika Allahu Akbar baru ngeliat ke tempat sujud. Tapi kalau misalkan dia khawatir dengan ngeliat ke depan justru malah terganggu ya kehusyuannya, konsentrasinya. Jadi di depannya gitu dia sholat di depannya ada temboknya ada muralnya. Baca dulu. Jadi khawatir malah terganggu ya udah. Gitu. Jadi yang pertama inda takbiratul ihram Allahu Akbar. Diangkat tuh. Jadi posisinya. Nah, yang kedua inda ruku. Ketika ruku tuh saya kan di rakaat pertama selesai baca surah mau ruku kan
Allahu Akbar, ya mau ruku, angkat tangan dulu. Nah posisi ngangkatnya sama kayak takbiratul ihram tadi gitu. Jadi ketika dia takbiratul ihram mengangkat tangan sampai apa, telinganya ya, jempolnya sampai ke telinganya, dan ini pun jarinya diapain, direnggangkan. Posisinya ini apa ya, batnul kafi ini ya, telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat ya. Nanti ketika dia ruku, Allahu Akbar, sama tuh gitu, sama posisinya gitu, angkat tangannya sama. Karena disunahkan mengangkat tangan itu di 4 tempat. Posisi ngangkat tangannya bagaimana ya, sama ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu ketika ruku Allahu Akbar, sama tuh. Nah, lalu yang ketiga gimana, indal i'tidal. Nah, ketika i'tidal tuh sami Allahu liman hamidah. Nah itu angkat tangan juga tuh sama posisinya ya, takbiratul ihram sampai ke sini posisinya. Lalu ketika ruku Allahu Akbar, lalu ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, sama juga diangkat tangan itu. Itu kalau saya mau nanya tuh, kalau habis i'tidal nih kan Allahu Akbar kan, Sami Allah, saya sami Allah liman hamidah, terus tangan kan ada yang begini, ada yang gini, dilepas ya, gitu. Itu kira-kira afdalan yang mana itu? Kalau di kitab-kitab fikih ya, sunnahnya itu kembali kepada posisi semula. Mulai tadi dia ngapain? Di sini kan ya. Jadi kalau kata ulama, tidak ada di dalam sholat posisi tangan itu yang begini semuanya. Yang ada apa? Begini sebelum mulai sholat kan, ya kan? Ketika takbiratul ihram Allah, itu kan tanda dimulainya sholat kapan? Ketika takbiratul ihram kan, Allahu Akbar di sini. Nah itu ketika dia ruku lalu sami Allahu liman hamidah. Nah ini ya'udu libadaa gitu. Jadi kembali kepada posisi semula itu ya. Sebagai apa? Ihtiyat, jaga-jaga ya, antisipasi, khawatir kalau dilepas ada gerakan kan gitu. Lalu kalau ditaruh di sini, naruhnya di mana nih? Itu apa kayak orang upacara kan gitu. Karena ada juga khawatir sami Allahu liman hamidah, megang apanya? Belakang ya sini kan, kurang adab juga nggak Pak? Makanya ihtiyatnya ulama mengajarkan sami Allahu liman hamidah kembali di sini. Sebagai apa? Karena posisi sholat ya emang begini, ya kan? Coba lihat posisi sholat, enggak tangannya begini. Begini itu sebelum apa? Sebelum mulai sholat kan. Ketika udah mulai sholat ya di sini. Udah. Tapi andai kata ada yang dilepas, jangan dipermasalahkan juga. Wah itu salah tuh, dia lain tuh. Alirannya, enggak, sama aja. Karena bicaranya sunnah. Yang begini tuh ihtiyat, jaga-jaga, hati-hati, khawatir ketika dilepas ya ada gerakan. Andai kata dia lepas nggak ada gerakan, ya nggak apa-apa. Saya mah begini aja, karena melihat posisi sholat nggak ada yang begini tangan, karena begini ya udah begini, nggak apa-apa juga. Yang begini jangan disalahin, yang begini pun jangan dianggap aliran baru gitu. Karena pernah juga kan ada orang sholat sami Allah liman hamidah, karena biasanya orang situ pada sholat tangan dilepas, dia begini, udah selesai sholat diomongin, itu bocah ya belajar di mana itu, aliran baru jangan gitu ya. Jangan, itu apalagi bicaranya hanya sunnah saja kan gitu. Jadi di sini boleh kan gitu ya. Andai kata agak ke belakang juga ya, tapi khawatir kalau di sini kurang adab ya jangan juga. Yang kagak boleh sami Allah liman hamidah ngambil kacang tuh kagak boleh. Gitu. Jadi boleh aja sih, boleh udah gitu. Jadi sunnah. Nah aja. Itu yang ketiga ya. Jadi ketika apa? Indal i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Taruh di sini. Ya udah enggak apa-apa. Bagus. Ya, taruh sini juga bagus juga. Jadi enggak ada yang apa? Salah, karena bicaranya hanya sunnah saja. Gitu. Lalu yang keempat ya tadi kan fi arba'ati ya mawadhi'a gitu ya, ada 4 tempat ya. Takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, dan indal qiyami min tasyahudil awal ya, bangun dari tasyahud awal. Itu tasyahud awal selesai, bangun dah, Allah
pertanyaannya, ngangkat tangannya kapan tuh? Gitu ya. Apa pas lagi udah bangun dari tasyahud awal itu langsung angkat tangan, atau ketika udah mau dekat posisi berdiri ya. Kalau di Kasyifah itu disebutkan ketika posisi kita udah mendekati daripada selesainya posisi ruku, gitu baru ngangkat tangan. Jadi bukan pas tasyahud awal selesai langsung bangun, Allah tangan kita udah begini, enggak. Jadi kan ya enggak, udah bangun udah dekat ketika posisi ruku udah mau selesai, Allah lah begitu. Jadi 4 tempat itu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya tadi sebetulnya hukumnya apa ngangkat tangan? Ya sunnah, di dalam sholat itu sunnah. Tapi memang Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita bicara hal sunnah di dalam sholat itu utama. Beda fadilahnya gitu ya. Ada pekerjaan sunnah tapi bukan pekerjaan sholat itu. Jadi banyak amalan-amalan sunnah itu biasa aja. Tapi kalau ada amalan sunnah tetapi adanya di dalam pekerjaan sholat, itu fadilahnya lebih utama, lebih bagus. Jadi kalau ditinggalkan, nanti kan kaidah usul fiqh mengatakan meninggalkan perkara yang sunnah itu apa? Makruh hukumnya kan gitu. Tarkus sunnah karohah gitu. Jadi meninggalkan hal-hal yang sunnah itu jadi makruh. Apalagi dalam sholat kan sayang. Ya gitu. Bicara walaupun ini mah dasar tibang sunnah doang, wah enggak. Kalau bicara sunnah adanya di dalam perkara yang wajib. Bicara sholat, wah itu utama bener. Lumayan tambahan. Bukan lumayan lagi namanya. Itu makanya jangan sampai ya kita tinggalin. Allahu akbar kan gitu. Mau ruku Allahu akbar. Lalu i'tidal sami Allah liman hamidah. Lalu bangun daripada tasyahud awal. Jadi kalau rakaat pertama nggak sunnah tuh ngangkat tangan. Kan ada juga orang di rakaat pertama bangun, angkat tangan juga. Atau di rakaat ketiga, enggak. Karena kesunahannya hanya di rakaat yang kedua saja. Yani ketika tasyahud awal dia bangun, angkat tangannya. Gitu. Tadi kalau misalkan ada yang begini, ada yang begini, ada yang ya Romana biasa aja pokoknya. Nah kita yakini itu bagian daripada sunnah. Karena apa? Sunnahnya adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Cuma memang ada kaifiat mengangkat tangan itu seperti apa posisinya. Tadi dijelaskan afdolnya sampai apa? Batas telinganya tuh. Jadi kayak bukti apa sih? Penyerahan diri kita kepada Allah itu. Jadi mengangkat tangan, Allahu akbar kan gitu. Ya, kayak orang kan harta atau nyawa kan gitu, angkat tangan dia. Kan menyerah kan gitu. Gitu. Makanya kalau di di Adabul Insan ya, ada salah satu kitab kecil tuh ya, Adabul Insan yang dikarang oleh Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, salah satu daripada mufti ya, Betawi itu di zaman Belanda. Beliau itu jadi mufti Betawi yang jadi banyak rujukan oleh kita ya kan. Banyak karya-karya beliau, Sifat 20, Irsyadul Anam dalam fikih itu. Lalu ada dalam hal tasawuf Adabul Insan tuh, ya mengajarkan adab kepada manusia. Salah satunya ketika adab bertemu dengan sesama, salah satunya dengan mengucapkan salam. Nah kalau beliau menyatakan mengucapin salam dengan mengangkat kedua tangan ada larangan tuh, gitu. Karena itu tasyabuh, menyerupai daripada apa? Gerakan sholat. Sebetulnya mengucapkan salam dengan mengangkat satu tangan aja udah apa? Udah luar biasa banget itu takzim gitu kita. Assalamualaikum. Kan ada orang Assalamualaikum gitu. Itu kalau Said Utsman beliau tidak sependapat dengan yang mengangkat kedua tangan itu, karena mengangkat kedua tangan kita itu hanya di mana? Di gerakan sholat. Itu kan bukti penyerahan. Jadi kalau bukti penyerahan kita kepada Allah. Jadi kalau sama manusia begini juga, nah nanti tasyabuh dong kan gitu. Makanya kalau beliau bilang cukuplah penghormatan kita kepada manusia, Assalamualaikum, ini juga udah bagus benar. Kalau begini beliau memakruhkan itu angkat tangan gitu. Ya, ngopi lagi. Jadi kayak orang bener saya ngomong begini ya.
justru gitu kita jadi ada pencerahannya gitu ya, jadi kagak nanya-nanya lagi nih, kita ikutin namanya. Udah tahu hukum-hukumnya gitu kan. Ya penting ya, kalau perkara urusan agama memang ya nggak bisa kita pakai logika, gitu, harus kita tanya ya. Selama guru-guru kita masih pada sehat, masih pada ada, ya itu luar biasa harus kita ambil itu ilmunya ya, terutama urusan-urusan yang perkaranya sehari-hari lah. Iya, terutama di sholat itu emang sholat dari itu sehari-hari. Kita nggak bisa tolerir juga ngikutin tuh atau ya kalau kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya sholatlah kamu seperti aku sholat. Bagaimana kita ngelihat sholatnya Nabi? Ya lihat ulama, gitu. Karena ulama kan pewaris Nabi. Iya. Ya, kalau kita hidup ya sekarang kan. Iya. Gitu.